Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Guru. Bagaimana teman-teman hari ini kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman di rumah masih semangat? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Haha. Ha. Oke sayang, hari ini teman-teman tadi sudah berolahraga pagi ya? Iya, badannya biar semangat, biar sehat. Sebelum kita belajar, seperti biasanya kita berdoa dulu ya sayang. Yuk tangannya diangkat. Tanganku ada dua, ting-tang, lima jarinya. Ku angkat bersama-sama waktu aku berdoa. Sikap berdoa hap, dipimpin bersama-sama. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke sayang, masih semangat? Hari ini kita akan belajar tentang tanaman pelindung. Apa sih tanaman pelindung itu? Jadi teman-teman, tanaman pelindung yaitu tanaman yang ditanam yang berfungsi untuk melindungi benda ataupun orang dari sinar matahari dan juga dari curah hujan. Sedangkan apa fungsinya? Fungsi dari tanaman pelindung adalah untuk mengurangi pencemaran udara agar tubuh kita tetap sehat ya teman-teman ya. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam tanaman pelindung. Ada apa aja ya? Teman-teman bisa melihat video berikut ini. Selamat belajar. Pohon trembesi ini punya nama yang berbeda-beda di Indonesia. Kalau di Jawa itu pohon meh. Ada juga yang menyebutnya pohon suar, munggur. Pohon ini bisa tumbuh sampai usia di atas 100 tahun. Sebenarnya kegunaan pohon ini sangat banyak. Selain sebagai peneduh, juga mampu menyerap karbon dioksida. Jadi bisa mengurangi emisi gas yang tidak diinginkan di sini. Batang pohon ini ketinggiannya mampu mencapai 30 meter. Hebat kan? Sementara diameternya ada yang sampai 1-2 meter. Gede banget tuh. Selain dimanfaatkan sebagai peneduh atau pohon yang mampu menyerap karbon dioksida, kayu trembesi juga bisa dimanfaatkan untuk
bahan pembuatan rumah dan juga bisa digunakan untuk bahan perkakas atau perabot rumah tangga seperti meja, almari, kursi, dan lain sebagainya. Untuk ciri-cirinya mungkin kita belum mengamati dengan jelas selama ini. Daunnya berbentuk bulat memanjang, panjang daun antara 2-6 cm dan lebarnya antara 1-4 cm. Tepi daunnya rata, warnanya hijau dengan permukaan licin serta tulang daun menyirip. Bunga tanaman ini berwarna putih, ada bercak merah muda pada bagian bulu atasnya. Indah sekali sebetulnya bunganya. Sementara untuk buahnya biasanya berbentuk panjang, warna coklat kehitam-hitaman kayak pada tayangan ini. Dan di dalamnya terdapat biji-biji yang keras, bisa dimanfaatkan atau bisa dimakan sebagai camilan. Yang kedua, beringin. Sebagai tanaman peneduh yang ampuh memberikan rasa sejuk sekaligus tampil khas dengan daunnya yang lebat, pohon beringin dapat tumbuh dengan ketinggian yang bervariasi dari 12 sampai 15 meter. Lebar tajuknya yang juga tak kalah besar menjadikannya ideal untuk area rindang setiap saat. Daun beringin juga punya khasiat kesehatan mulai dari obat sariawan hingga mengatasi demam tinggi sehingga cocok dijadikan tanaman obat keluarga juga. Yang ketiga, mahoni. Satu lagi pohon yang sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pohon mahoni sudah ada sejak awal tahun 1800-an dan kerap hadir di pinggir jalan, berfungsi sebagai penghias dan tanaman peneduh. Pohon mahoni sudah terbukti bisa mengurangi polusi udara secara signifikan hingga sekitar 70%. Pasti terbayang bagaimana segarnya udara di sekitar rumah jika memanfaatkan pohon mahoni sebagai tanaman peneduh. Ia bisa memfilter udara sekaligus menahan daerah tangkapan air. Pohon mahoni juga salah satu favorit dalam dunia pasar kayu. Tak heran jika budidayanya kian meluas. Yang keempat, angsana. Cocok dengan iklim daerah tropis. Pohon angsana bisa tumbuh mekar dan subur tanpa harus dirawat secara khusus. Alhasil, tanaman peneduh angsana pun jadi primadona di beberapa kota di Indonesia. Dengan dedaunan hijau yang serba asri, pohon angsana cocok menjadi tanaman peneduh karena tajuk lebat serupa kubah dan juga cabang-cabang yang berdekatan dengan permukaan tanah. Satu lagi hal unik dari tanaman peneduh ini adalah getahnya yang berwarna merah bening, sehingga kerap dianggap berdarah. Tapi jangan khawatir, getah pohon ini jauh dari kata berbahaya, malah efektif untuk berbagai bidang kesehatan sampai tekstil. Yang keenam, kersen. Dikenal juga dengan nama pohon ceri atau pohon talok. Tanaman peneduh kersen dikenal dengan buahnya yang berbentuk kecil dan berwarna merah saat matang. Buahnya memiliki rasa manis dan paling sering dimangsa burung atau kelelawar. Sebagai tanaman peneduh, pohon kersen cukup ideal dengan ketinggian pokok hingga 10 meter. Dedaunannya yang runcing juga tumbuh lebat tanpa banyak kerumitan dalam perawatan. Bahkan punya banyak manfaat kesehatan juga. Jangan ragu untuk menambahkan tanaman peneduh di halaman atau sekitar rumah. Satu pohon sudah bisa memberikan efek teduh yang adem, sekaligus suasana asri dan udara yang lebih segar. Selamat menanam tanaman peneduh.